2 miskin, kode 3 rentan miskin, kode 4 tidak miskin. Dari yang paling kecil, paling terburuk, angka paling besar itu makin sejahtera, juga paling kecil angkanya, paling miskin, makin besar angkanya, paling paling tidak miskin. Bisa lihat di halaman depan, paling depan itu ada yang di blok 2 rekapitulasi itu ada satu. Ini kalau kode 1 dia sangat miskin, kode 2 miskin, kode 3 rentan miskin, kode 4 tidak miskin. Dan itu saya tidak ada penjelasan. Yang sangat miskin itu bagaimana, yang miskin itu ciri-cirinya bagaimana, rentan dan tidak miskin, kita dengarkan penjelasan. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tadi sudah dijelaskan ada 4 kode kesejahteraannya, maka yang kode pertama tadi apa? Sangat miskin. Sangat miskin itu seperti apa? Nah, dengar baik-baik ya. Sangat miskin adalah kondisi di mana seseorang sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan membutuhkan bantuan atau pertolongan dengan segera untuk keberlangsungan hidup. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa yang sangat miskin ini dia itu termasuk janda, duda, dan lansia yang sangat membutuhkan benar-benar bantuan dari orang lain di sekitarnya dia dan termasuk bantuan dari pemerintah. Begitu. Terus juga untuk rumahnya juga tidak layak huni. Rumahnya mungkin sudah kecil dan bocor-bocor seperti tadi yang saya bilang. Membutuhkan sekali bantuan dari orang lain. Tanpa bantuan orang lain, dia tidak bisa hidup, menjalani kehidupannya dia. Seperti itu yang digolongkan sangat miskin. Bisa dipahami ya? Itu yang sangat miskin. Terus yang kode berikut, kode 2 itu apa tadi? Miskin. Jadi kita tahu miskin adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, dan perumahan. Nah, contoh tadi yang saya bilang, dalam keluarga itu untuk memenuhi kebutuhan makan minumnya dia, misalnya dalam 1 minggu dia hanya makan 4-5 hari. Itu pun juga kalau dia makan dalam 1 hari, dia hanya makan dalam pagi 2 kali, malam baru makan lagi. Tapi porsinya tidak seperti orang yang berada. Porsinya pasti sedikit karena kekurangan makan dan minum tadi. Terus juga rumah mungkin masih bisa layak pakai, tapi ada hal-hal yang kita perhatikan juga untuk kita bisa masukkan dia dalam kode miskin ini. Bisa ya? Oke. Terus dia juga mungkin numpang di rumah orang. Numpang di rumah orang walaupun dia memiliki tanah, tapi dia numpang di rumah orang. Anaknya banyak dalam rumah. Itu juga termasuk miskin. Iya Bapak Ibu? Oke. Paham sampai sini ya? Kita masuk dalam kode ketiga, yaitu rentan miskin. Rentan miskin adalah kondisi di mana seseorang dalam situasi rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Nah, pada kelompok ini, mereka dapat berubah status menjadi miskin ketika ada guncangan tertentu, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga bahan-bahan pokok. Nah, kalau rentan miskin dia ini tidak seperti yang miskin dan sangat miskin. Nah, kalau rentan miskin dia ini dari awalnya dia bisa makan minum, dia bisa usaha begitu. Karena kehilangan pekerjaan, karena apa? Guncangan tertentu, mungkin dia dalam keadaan sakit tidak bisa lagi bekerja. Padahal untuk makan minum setiap hari dia bisa memenuhi. Begitu. Tapi karena sakit, karena tidak ada pekerjaan lagi, terus juga ada hal-hal tertentu yang mungkin dia itu yang dimasukkan dalam rentan miskin. Terus juga kalau misalnya dari miskin dari orang berada dia jadi miskin atau bukan miskin begitu ya, dari dia berada terus tiba-tiba dia tidak bisa mendapatkan makan minum, dia tidak memenuhi kebutuhan karena kenaikan harga barang begitu, tidak mampu lagi untuk beli sesuatu begitu.
itu. Terus juga dia jumlah anaknya dalam rumah juga banyak, itu rentan miskin. Dan jumlah ART-nya atau jumlah anak-anak bertambah begitu, itu masuk dalam rentan miskin. Seperti itu ya, itu masuk rentan miskin. Mungkin saya tambahkan sedikit rentan miskin Bapak-Bapak. Ini maksudnya rentan miskin ini kalau memang sekarang, kalau kita lihat sekarang dia ini masih bisa makan minum tercukupi gitu ya. Tapi kalau kita pikirkan lagi nanti bisa jadi nanti di kedepannya ini orang ini bisa miskin gitu karena misalnya dia tidak punya pekerjaan tetap, misalnya guru lepas yang hanya tukang-tukang biasa gitu kan, kalau memang dia masih cukup uang bisa jadi nanti bulan depan dia sudah miskin lagi. Nah itu yang disebut rentan miskin. Dia dan rawan itu jadi miskin kembali gitu. Nah, terus apa lagi yang nah, contohnya juga keluarga yang banyak anaknya. Sekarang dia udah mana masih kecil, kan 2-3 bulan kalau anak di kuliah dia butuh uang banyak, itu dia bisa jadi langsung jatuh miskin kembali. Itu disebut rentan. Jadi dia gampang sekali untuk jadi miskin. Memang sekarang dia belum miskin, tapi nanti beberapa bulan lagi atau beberapa tahun mungkin dia jadi miskin karena dia tidak miskin. Itu yang disebut rentan. Ya. Jadi sudah jelaskan ya, kita sudah paham ya, rentan miskin. Dia mungkin punya anak dia sekarang, dia bayar uang sekolah terus. Saya tidak ada sekarang, terus tidak bisa lagi menjalani hidup terus kurang sekarang. Itu masuk dalam rentan miskin. Iya Bapak Ibu. Terus yang keempat, pengelompokan yang keempat itu adalah tidak miskin. Nah kalau kita lihat tidak miskin di sini adalah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, dan perumahan secara rutin tanpa kesulitan apapun. Jadi kita tahu lah kalau yang tidak miskin ini dia punya hewan itu 1 ekor atau lebih dari 1 ekor. Itu sudah tidak miskin dia. Terus rumah juga, rumahnya keramik, dia punya dagang besar. Kalaupun dia punya dagang kecil, tapi kalau rumahnya masih bisa ini makan minumnya juga terpenuhi setiap hari, dia tidak miskin. Terus juga kalau kita sudah tahu dia itu polisi, dia itu tentara, PNS, itu sudah tergolong tidak miskin dia. Kita kasih dia kode 4. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah paham dia miskin itu PNS, tentara, polisi, terus juga dia memiliki aset. Dia punya aset banyak, misalnya punya hewan, terus punya dalam rumah itu punya AC, motor, dia punya motor atau mobil, auto lah begitu. Itu tidak masuk tidak miskin itu kode 4. Nah sampai di sini bisa kita paham mengenai keempat pengelompokan kesejahteraan tadi kok. Sudah bisa paham? Atau masih ada yang masih bingung? Paham itu. Saat pertanyaan sedikit itu. Iya. Karena di sini nama-nama yang lain belum ada. Sebentar kita masuk di situ Bang. Iya. Sekarang yang saya tanya tadi sudah jelas belum? Karena sebentar ada penjelasan. Belum ada nama. Yang lain belum ada. Sebentar